Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua orang akan meninggal. Namun kita tidak tahu kapan malaikat maut datang menjemput. Penampilan malaikat maut pun berbeda-beda saat mengambil nyawa umat manusia. Bahkan Nabi Ibrahim pernah pingsan karena melihat rupa malaikat maut. Seperti apakah penampakan malaikat maut saat mengambil nyawa orang yang soleh? Lantas samakah wajah yang ditampilkan malaikat maut saat mengambil nyawa orang berdosa? Mengapa Nabi Ibrahim pingsan melihat rupa malaikat maut? Lalu apakah malaikat maut juga membuat pingsan para nabi lain? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Malaikat maut mencabut nyawa orang soleh. Penampakan malaikat maut akan berbeda jika mencabut nyawa. Hal itu berdasarkan perbuatan manusia selama hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menanyakan langsung. Kisah permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat maut diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada malaikat maut agar diperlihatkan penampilannya saat mencabut nyawa orang yang soleh. Malaikat maut pun kemudian mengubah bentuknya. Ia berubah menjadi sosok pemuda yang rupawan. Pakaiannya berwarna putih dan tubuhnya harum. Nabi Ibrahim pun berkata kepada malaikat maut, "Jika pada saat kematian tidak ada kebahagiaan lainnya untuk orang yang soleh, maka penampilanmu ini sudah cukup untuk mengobatinya." Penampilan malaikat maut saat bersama orang zalim. Tak hanya ingin melihat penampilan malaikat maut dengan tampilan yang tampan, Nabi Ibrahim alaihissalam pun penasaran dengan penampilan malaikat maut saat mencabut nyawa orang zalim. Malaikat maut memberitahu Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia tidak akan sanggup melihat wujud malaikat maut saat mencabut nyawa orang yang berdosa. Namun Nabi Ibrahim tetap ingin melihatnya. Malaikat maut pun menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berbalik. Kemudian beliau disuruh menoleh kembali. Saat itu, ayah Nabi Ismail alaihissalam itu melihat penampakan yang sangat buruk. Ia melihat seorang raksasa yang hitam pekat dengan rambutnya yang panjang, berpakaian serba hitam. Kakinya besar layaknya raksasa, kepalanya sampai menjangkau langit, bau busuk keluar dari tubuh itu. Telinga dan hidungnya mengeluarkan api yang membara, tubuhnya ditutupi bulu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang melihat semua itu akhirnya pingsan. Saat sadar, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Jika pada saat kematian tidak ada hukuman lain bagi orang yang berdosa, maka melihatmu dalam rupa ini sudah cukup bagi mereka." Imam Ghazali menuturkan bahwa malaikat maut akan berkata kepada orang zalim, "Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Engkaulah yang membuat kami terpaksa hadir ke tengah-tengah perbuatan keji dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan buruk, memaksa kami mendengar ucapan-ucapan buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberimu balasan yang baik." Kabar buruk yang dibawa oleh malaikat kepada orang zalim telah dijelaskan dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya seraya berkata, "Keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93. Berbagai ekspresi Nabi bertemu malaikat maut. Di lain kesempatan, malaikat maut juga pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencabut nyawanya. Nabi Ibrahim alaihissalam malah melakukan tawar-menawar perihal ajalnya. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Thariq al-Baghdadi, karangan Imam Khatib al-Baghdadi. Malaikat maut yang hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam datang dengan wajah tampan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui hal itu, lalu beliau berkata, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Hal ini pun diadukan malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya? Setelah mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun dicabut nyawanya. Tak hanya itu, Nabi Idris pun pernah bertemu dengan malaikat maut. Bahkan beliau meminta untuk diperlihatkan syurga dan neraka. Melihat kenikmatan syurga, Nabi Idris pun tak mau keluar dari sana walaupun malaikat maut memintanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tinggalkanlah ia, Nabi Idris. Sesungguhnya aku telah memutuskan ia pada zaman azali dahulu, bahwa sesungguhnya ia, Nabi Idris, tergolong ahli dan penghuni syurga." Nabi Musa alaihissalam juga pernah bertemu dengan malaikat maut. Bahkan beliau menampar malaikat maut hingga bola matanya pecah. Hal ini dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Namun spontan Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikannya, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya, mataku terpecah." Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatan dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan kepadanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau hidup 1 tahun. Musa bertanya, "Lalu apa setelah itu?" Allah menjawab, "Tetaplah engkau akan meninggal." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat." Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, "Matikanlah aku dekat tanah suci, Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu." Terakhir, Rasulullah SAW menambahkan, "Demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir." Hadits riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah kisah Nabi Ibrahim yang pingsan karena melihat wujud malaikat maut. Penampilan buruk itu diperlihatkan bagi orang zalim, berbeda dengan mencabut nyawa orang beriman yang terlihat tampan. Kematian akan mendatangi setiap yang bernyawa. Oleh karena itu, kita telah diingatkan lewat hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.